Inilah lingkungan di sekitar Masjid 6 Syuhada di Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung. Tampak masih belum rapih bagian dinding luar lantai 2. Ini jalan sumbangan dari Bapak Haji Haryanto di Grobogan, Jawa Tengah sepanjang 40 meter. Alhamdulillah, terima kasih para donatur semua. Semoga Allah membalas 200 donatur di 5 benua. Bagian depan Masjid 6 Syuhada, lantai 2 yang masih belum berdinding, masih bolong, air hujan masuk membanjiri lantai 2. Mekah, alhamdulillah, tampak depan Masjid 6 Syuhada. Kita masuk melalui pintu belum masuk ini nama Yudi Pramuko. Inisiator Masjid 6 Syuhada. Melalui pintu sumbangan dari Ibu Murni Surabaya, dan ini tampak lantai pertama Masjid 6 Syuhada. 2 tahun yang lalu, Mei 2023, sudah diresmikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di sini. Dan 21 tangga granit dan pegangan tangga stainless steel juga dari donatur dari Bapak Haji Haryanto, Grobogan, Jawa Tengah. Bahan-bahan pilihan, dan alhamdulillah dengan izin Allah, lantai pertama sudah bisa digunakan untuk sujud menyembah Allah, sholat 5 waktu. 1-2 kali masyarakat cukup menggunakan lantai 1 untuk pengajian RW. Dan ini lantai 2 penuh dengan bongkaran kayu, dan memang masih belum selesai, termasuk dinding sepanjang 2,5 meter kali 10 meter. Dihitung oleh tukang, kalau pakai aluminium itu dia minta harga 60 juta. Alangkah mahalnya, tapi memang harganya segitu. Dan ini belum dihitung. Ini rencana nanti supaya lebih murah pakai ornamen masjid ini, seni Arabis, seni Arab Islam, motif kembang yang simetris, warisan ilmuwan Islam, seniman Islam di masa lalu. Dan plafon bolong, penjaringan sumbangan dari Bapak Haji Isantoli, pemilik Radio Rasil, senilai 26 juta rangka baja. Dan studio podcast, TikTok, dan studio radio masih belum memperlihatkan bentuknya, kecuali dinding hebel yang belum sempurna. Kita masuk ke dalam. Lantai 2 Masjid 6 Syuhada. Alhamdulillah, karya 3 orang pekerja saja selama 4 tahun terakhir, tanpa gambar, tanpa arsitek,
tanpa RAB sejak awal, dan benar-benar dorongan keimanan membangun masjid karena Allah dan ingin mendapatkan balasan surga, rumah di surga. Ini tempat air nanti berada di atas supaya menghemat tempat. Toren 1000 liter di atas ini ditutup dinding hebel sehingga di bawahnya tetap menjadi studio podcast atau ruang pertemuan yayasan, pengurus yayasan untuk mengembangkan merancang dakwah menyerang dunia dari titik ini. Kejauhan tampak gedung 4 lantai kampus PTIQ Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran dengan rektornya Menteri Agama kita, yaitu Profesor Dr. Nasaruddin Umar, membangun kampus 100 meter dari Masjid Enam Syuhada. Dan tentu 150 juta cukup untuk menyelesaikan bercantik lantai 2 Masjid Enam Syuhada. Moga-moga Allah kirimkan seorang dermawan yang dengan izin Allah membantu pembangunan Masjid Enam Syuhada. Sedikit atau banyak tentu sangat membantu. Sekarang sudah memasuki tahun kelima pembangunan Masjid Enam Syuhada sejak Senin 2 Agustus 2020. Yudi kembali dan mengapa jejak-jejak langkah bersama para penduduk menjauh dari Masjid Enam Syuhada, dan ini juga insya Allah akan dibebaskan bagian dari Ojolali Islamic Center, 3 rumah tanah 350 meter atau 350 juta rupiah dan dijual oleh pemiliknya. Inilah tampak dari kejauhan Masjid Enam Syuhada, beratap miring ke kanan sehingga cucuran air tidak jatuh ke tanah orang kecuali ke tanah sendiri. Tingginya 9 meter, masing-masing 4,5 meter dengan 16 tiang. Di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Parama-Arta Bogor seluas 120 meter. Dan inilah kawasan di sekitar kampus masjid di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan anak-anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan?
Mungkin namanya 6 syuhada. 6 ya? syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.